all visitors who visit Bangli Regency. I am very glad and hoping that you can promote Bangli to your friends and your colleges in your country. Enjoy, have a nice adventure, and welcome to Bangli. Kabupaten Bangli terletak di tengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan salah satu dari 9 kabupaten atau kota yang tidak memiliki pantai atau laut. Luas wilayah 520,81 km persegi atau 9,25% dari luas Provinsi Bali. Ketinggian dari permukaan laut antara 100 sampai 2.152 meter. Secara fisik, di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Puncak Kemulisan. Terdapat Gunung Batur dengan kepundannya Danau Batur yang luasnya sekitar 1.067,5 hektar. Sehingga kawasan Kintamani merupakan objek dan daya tarik wisata khusus di Kabupaten Bangli. Bangli terdiri atas 4 kecamatan, 68 desa, 4 kelurahan, dan 315 dusun atau lingkungan, serta 158 desa adat. Jumlah penduduk tahun 2009 tercatat 214.785 jiwa, dengan laju pertumbuhan untuk tahun 2004 sampai 2009 sebesar 0,46%. Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Bangli terdiri dari sawah 2.890 hektar, hutan negara 9.341 hektar, perkebunan 7.562 hektar, lahan kering 29.244 hektar, dan lain-lain 3.044 hektar. Infrastruktur dan prasarana. Bandara Ngurah Rai. Transportasi udara dilayani di Bandara Ngurah Rai di Denpasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Sedangkan transportasi laut
dapat terhubung dengan Pelabuhan Gilimanuk Jembrane, Benoa Badung, dan Padang Bay Karangasem dengan jarak tempuh menuju Kabupaten Bangli kurang lebih 3-4 jam. Jalan provinsi dan kabupaten. Untuk kondisi jalan, Kabupaten Bangli memiliki jaringan jalan yang relatif memadai, yaitu provinsi 236,11 km, kabupaten 478,56 km. Sistem kelistrikan disuplai dari 2 pembangkit dengan kapasitas 302 MW dari PLTG Gilimanuk dan Pesanggaran. Bidang perkebunan. Perkebunan kopi. Bangli dengan topografi 50% lebih daerahnya di pegunungan, terutama daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1600 dari permukaan laut, sangat cocok dikembangkan usaha perkebunan kopi Arabica. Mengingat 70% permintaan akan kopi dunia merupakan jenis ini yang digunakan sebagai kopi gourmeta atau kopi konsumsi eksklusif. Luas areal kopi yang ada di Kabupaten Bangli 4.291 hektar yang terdiri dari tanaman muda 716 hektar, tanaman produktif 3.439 hektar, tanaman rusak 136 hektar dengan produksi 2.029,67 ton per tahun. Adapun estimasi modal investasi yang dibutuhkan untuk intensifikasi seluas 2 hektar lebih kurang Rp40.960. Kopi luwak. Seiring dengan permintaan kopi luwak yang merupakan kopi yang termahal di dunia, di Bangli juga telah diusahakan budidaya kopi luwak dengan bahan baku kopi Arabica. Peternakan. Ayam ras petelur. Kebutuhan telur yang terus meningkat bila tidak diimbangi produksi yang meningkat mengakibatkan harga telur semakin mahal. Kabupaten Bangli sebagai daerah agraris di mana 58% penduduknya bekerja di sektor pertanian memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan ayam ras petelur yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tanaman jeruk dan kopi. Di samping produksi telur, induk afkir dan kotoran yang memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan. Populasi ayam ras sebanyak 759.300 ekor yang dikelola sekitar 88 peternak dengan jumlah produksi telur mencapai 4.920,26 ton per tahun. Perkiraan modal investasi agrobisnis ayam ras petelur pola 2.000 ekor Rp46.575.000, pola 5.000 ekor Rp116.287.000, pola 10.000 ekor Rp232.575.000. Perikanan. Budidaya ikan nila di kantong jaring apung. Permintaan ikan nila di pasar domestik semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani.
Kabupaten Bangli yang memiliki danau terluas di Bali kurang lebih 1.600 hektar. Sangat prospektif untuk pengembangan ikan air tawar, khususnya ikan nila, karena memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan nila yang dibudidayakan di kolam-kolam pembesaran. Pengembangan budidaya ikan nila di Kabupaten Bangli sebagian besar dilaksanakan melalui kantong jaring apung di pinggir-pinggir danau. Luas areal pengembangan ikan nila di Kabupaten Bangli 192,42 hektar dengan produksi 552,26 ton. Perkiraan investasi budidaya nila kapasitas 1.000 ekor setiap satu periode selama 4 bulan adalah Rp45.120.000. Dari 8 kabupaten dan 1 kota madya di Bali, Kabupaten Bangli adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir. Namun demikian, Bangli justru memiliki danau terbesar di Bali, yaitu Danau Batur, yang mengairi sebagian besar wilayah pertanian di Bali Selatan. Menempati bagian tengah pegunungan dan dataran tinggi Pulau Bali, suhu udara di daerah Bangli cukup sejuk bahkan dingin menyengat di malam hari untuk wilayah Kintamani. Selain udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di utara Danau Batur, berbagai peninggalan sejarah di daerah Bangli adalah sangat potensi besar untuk mendukung perkembangan pariwisata Bangli. Bangli tidak hanya memiliki lahan yang luas, tidak pula memiliki tambang yang bisa dieksploitasi sehingga potensi alam yang begitu besar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat Bangli. Berada pada ketinggian di atas 400 meter, di atas permukaan laut, daerah pegunungan di Bangli Utara menjadi penghasil bambu terbesar di Bali. Bangunan-bangunan tradisional Bali, hampir semua daerah Bali menggunakan bambu sebagai bahan struktur atap pasokan dari daerah Bangli. Sepanjang tahun 2006 hingga 2009, jumlah pengrajin dan usaha kecil menengah yang menggeluti usaha kerajinan bambu di Bangli terus meningkat. Bahkan di tengah krisis ekonomi dunia yang sedang berlangsung, ternyata produk kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Bangli tidak hanya berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya produk anyaman bambu. Produk yang dihasilkan dari anyaman bambu di Bangli tetap tinggi, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan upacara agama. Meski belum banyak merambah pasaran internasional, permintaan di pasar lokal masih tetap ada. Hal ini dikarenakan permintaan produk anyaman bambu untuk ekspor tidak terlalu besar.
Sementara usaha anyaman bambu di Bangli banyak yang dikerjakan hanya sebagai usaha sampingan. Untuk pasar dalam negeri, permintaan produk anyaman bambu masih tetap ada, khususnya untuk pasar-pasar di kota besar. Hal ini dapat dibuktikan ketika para pengrajin mengikuti pameran produk kerajinan di Jakarta. Produk anyaman bambu Bangli menduduki urutan kedua dari hasil penjualan setelah bunga kering. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bangli tetap berusaha keras untuk mengajak pengrajin lebih inovatif sehingga muncul produk lain yang disenangi oleh konsumen. Di tengah krisis saat ini, pihaknya telah menggencarkan pemasaran produk anyaman bambu Bangli untuk pasar lokal, baik untuk warga Bali maupun pasar luar daerah khususnya di kota besar di Jawa. Bangli yang memiliki potensi alam yang berlimpah memberikan inspirasi bagi para pengrajin untuk membuat suatu produk yang disenangi oleh para konsumen. Siapa sangka akar-akar bambu yang tidak terpakai oleh para pengrajin kini bisa disulap menjadi karya seni bermutu tinggi. Seperti yang ditekuni beberapa pengrajin akar bambu di Banjar Penida Kelot, Tembuku, Bangli. Berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan dari akar bambu ini seperti asbak, patung, dan jenis kerajinan seni lainnya. Para pengrajin mengakui hingga saat ini belum ditemukan kendala yang cukup berarti bagi pengrajin yang dapat mengganggu produksi. Hal ini dikarenakan bahan yang akan digunakan mudah didapat di daerah Bangli. Meski bahan di Kabupaten Bangli sangat melimpah, namun yang masih menjadi kendala saat ini adalah masalah modal dan peralatan. Memang kendala ini menjadi klasik, tanpa adanya semua itu sulit untuk mengembangkan produk dari akar bambu agar lebih bervariasi. Selain diminati oleh wisatawan lokal, hasil kerajinan dari akar ini banyak diminati oleh wisatawan. Bahkan permintaan ekspor pun mulai banyak yang datang. Puluhan produk yang dihasilkan di Kabupaten Bangli hanya produk akar bambu yang berhasil menembus pasar luar negeri. Sebagian besar produk kerajinan akar ini diekspor ke negeri kincir angin atau negara Belanda. Sebelum diekspor ke mancanegara, produk ini hanya diantarpulaukan ke sejumlah kota besar di Jawa. Namun kali ini sudah ada eksportir yang datang langsung ke Bangli dan memasarkan produk ini ke luar negeri. Bangli selain sebagai salah satu daerah sentral penghasil produk anyaman bambu, juga dikenal sebagai produksi keris dan aneka produk besi lainnya. Bahkan di tengah krisis ekonomi yang masih terjadi, produk keris di Bangli masih tetap eksis dan tidak kehabisan pangsa pasar, khususnya untuk pasar domestik. Di Bangli ada dua jenis produk keris yang dihasilkan pengrajin. Keris untuk barang cenderamata, serta keris bertuah atau keris yang digunakan untuk pasikepan. Bangli memiliki sentral penghasil kedua jenis keris ini. Untuk keris dekorasi atau cenderamata dihasilkan oleh sejumlah pengrajin di Banjarpandi. Sedangkan keris bertuah atau yang di Pasupati dihasilkan oleh pengrajin di Susut Bangli. Khusus untuk pembuatan keris dekorasi, biasanya gagangnya dilapisi dengan emas sehingga harganya mahal.
Bahkan jika keris tersebut digunakan untuk cenderamata tamu kenegaraan, harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bangli memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sebagian digunakan oleh para pengrajin untuk menghasilkan barang produk bernilai tinggi. Bahkan di beberapa tempat, para pengrajin memanfaatkan batu alam membuat patung batu. Sebagian besar kerajinan patung batu dibentuk untuk keperluan bangunan rumah maupun pura atau tempat pemujaan. Sebagian besar keahlian dari para pengrajin batu padas ini didapat secara turun-temurun. Sebagian besar dari hasil produk batu ini dipasarkan ke berbagai daerah di Bali, sementara untuk diekspor agak jarang, mengingat sulit untuk dikirim ke luar negeri karena memerlukan ongkos kirim yang cukup besar. Namun para pengrajin tidak putus asa, hasil dari pesanan dari masyarakat Bangli maupun beberapa daerah di Bali sudah cukup untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Potensi lain yang tidak kalah menariknya adalah kerajinan ukiran gading dan lukisan di kulit telur. Untuk mendapatkan hasil produk yang bermutu tinggi, para pengrajin bisa menghabiskan waktu 1 hingga 3 bulan. Maka tidak heran harga jual yang ditawarkan oleh para pembeli cukup mahal. Harga yang dipatok oleh para pengrajin cukup masuk akal sesuai dengan lamanya mereka bekerja. Bila kita menghargai suatu produk dengan hasil yang bagus, maka para pembeli tidak segan untuk membelinya. Begitu pula dengan ukiran gading dan kulit telur. Tanpa adanya tangan-tangan terampil yang mengerjakan, mustahil hasil karyanya dapat terwujud. Keahlian para pengrajin di Kabupaten Bangli tidak perlu diragukan, mengingat pekerjaan yang telah dilakukan sudah mendarah daging sejak masih kanak-kanak. Selama ini produk kerajinan ukiran gading dan kulit telur memerlukan kesabaran karena melukis di atas telur berbeda dengan melukis di atas kanvas. Untuk memasarkan produk seperti ini tidaklah sukar. Wisatawan mancanegara maupun domestik tidak segan-segan untuk membelinya. Harga yang ditawarkan oleh para pengrajin pun beragam sesuai dengan kerumitan membuatnya. Sebagai daerah yang menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan, pemerintah Kabupaten Bangli memberikan perhatian yang lebih dalam upaya budidaya perkebunan. Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah perkebunan kopi. Beberapa daerah dengan perkebunan kopi di Kabupaten Bangli yang terletak di Kecamatan Kintamani. Di daerah ini terbentang luas lahan perkebunan kopi. Para petani memanfaatkan lahan untuk budidaya tanaman kopi jenis Arabica. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, para petani harus mengetahui cara-cara mendapatkan kualitas kopi yang berkualitas.
Produk yang dihasilkan para petani kopi dipasarkan di seluruh Bangli, bahkan keluar daerah. Pangsa pasar kopi produk petani Bangli sudah dapat diterima oleh para konsumen. Hal ini dikarenakan cita rasa yang enak dan harganya pun terjangkau. Usaha kecil menengah di Kabupaten Bangli tidak hanya kopi. Hasil perkebunan nilai yang tidak kalah menariknya adalah produksi kacang tanah. Produksi kacang tanah dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha, dijadikan kacang asin maupun kacang goreng. Produksi kacang goreng sudah banyak dilakukan oleh para pengusaha di Bangli. Namun hanya ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan kacang tanah sebagai produksi yang dapat dijual secara besar-besaran. Produksi kacang goreng dipasarkan ke beberapa daerah di Bali dan mendapat respon yang cukup baik. Produk perkebunan lainnya yang dapat dijadikan produk makanan adalah keripik ketela biru. Ketela biru banyak terdapat di Bangli sehingga para pengusaha memanfaatkan untuk keripik. Keripik ini dikemas sedemikian rupa sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Namun seiring dengan makin dikenalnya beberapa produk asli Bangli, kini telah ada eksportir yang datang ke Bangli untuk membeli produk tersebut. Terlepas dari beberapa produk kerajinan khas Bangli yang dapat diterima di pasaran, beberapa produk kerajinan maupun produk makanan mengalami pasang surut karena berbagai kendala yang dihimpit mereka. Untuk itu, peran serta pemerintah daerah guna meningkatkan taraf hidup pengrajin sangat diperlukan. Terlepas daripada itu, produk-produk yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil di Bangli sudah cukup bagus dan dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan di kemudian hari. Semoga Bangli tetap jaya.
visitor who visit Bangli Regency, I am very glad and hoping that you can promote Bangli to your friends and your colleges in your country. Enjoy, have a nice adventure, and welcome to Bangli.
Kabupaten Bangli terletak di tengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan salah satu dari 9 kabupaten atau kota yang tidak memiliki pantai atau laut. Luas wilayah 520,81 km persegi atau 9,25% dari luas Provinsi Bali. Ketinggian dari permukaan laut antara 100 sampai 2.152 meter. Secara fisik, di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Puncak Kemulisan. Terdapat Gunung Batur dengan kepundannya Danau Batur yang luasnya sekitar 1.067,5 hektar. Sehingga kawasan Kintamani merupakan objek dan daya tarik wisata khusus di Kabupaten Bangli. Bangli terdiri atas 4 kecamatan, 68 desa, 4 kelurahan, dan 315 dusun atau lingkungan, serta 158 desa adat. Jumlah penduduk tahun 2009 tercatat 214.785 jiwa, dengan laju pertumbuhan untuk tahun 2004 sampai 2009 sebesar 0,46%. Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Kabupaten Bangli terdiri dari sawah 2.890 hektar, hutan negara 9.341 hektar, perkebunan 7.562 hektar, lahan kering 29.244 hektar, dan lain-lain 3.044 hektar. Infrastruktur dan prasarana. Bandara Ngurah Rai. Transportasi udara dilayani di Bandara Ngurah Rai di Denpasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Sedangkan transportasi laut dapat terhubung dengan Pelabuhan Gilimanuk Jembrane, Benoa Badung, dan Padang Bay Karangasem dengan jarak tempuh menuju Kabupaten Bangli kurang lebih 3-4 jam. Jalan provinsi dan kabupaten. Untuk kondisi jalan, Kabupaten Bangli memiliki jaringan jalan yang relatif memadai, yaitu provinsi 236,11 km, kabupaten 478,56 km. Sistem kelistrikan disuplai dari 2 pembangkit dengan kapasitas 302 MW dari PLTG Gilimanuk dan Pesanggaran. Bidang perkebunan. Perkebunan kopi. Bangli dengan topografi 50% lebih daerahnya di pegunungan, terutama daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1600 dari permukaan laut, sangat cocok dikembangkan usaha perkebunan kopi Arabica. Mengingat 70% permintaan akan kopi dunia merupakan jenis ini yang digunakan sebagai kopi gourmeta atau kopi konsumsi eksklusif. Luas areal kopi yang ada di Kabupaten Bangli 4.291 hektar
yang terdiri dari tanaman muda 716 hektar, tanaman produktif 3.439 hektar, tanaman rusak 136 hektar dengan produksi 2.029,67 ton per tahun. Adapun estimasi modal investasi yang dibutuhkan untuk intensifikasi seluas 2 hektar lebih kurang Rp14.040.960. Kopi luwak. Seiring dengan permintaan kopi luwak yang merupakan kopi yang termahal di dunia, di Bangli juga telah diusahakan budidaya kopi luwak dengan bahan baku kopi Arabica. Peternakan, ayam ras petelur. Kebutuhan telur yang terus meningkat bila tidak diimbangi produksi yang meningkat mengakibatkan harga telur semakin mahal. Kabupaten Bangli sebagai daerah agraris di mana 58% penduduknya bekerja di sektor pertanian memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan ayam ras petelur yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan tanaman jeruk dan kopi. Di samping produksi telur, induk afkir dan kotoran yang memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan. Populasi ayam ras sebanyak 759.300 ekor yang dikelola sekitar 88 peternak dengan jumlah produksi telur mencapai 4.920,26 ton per tahun. Perkiraan modal investasi agrobisnis ayam ras petelur pola 2.000 ekor Rp46.575.000, pola 5.000 ekor Rp116.287.000, pola 10.000 ekor Rp203.575.000. Perikanan, budidaya ikan nila di kantong jaring apung. Permintaan ikan nila di pasar domestik semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani. Kabupaten Bangli yang memiliki danau terluas di Bali kurang lebih 1.600 hektar sangat prospektif untuk pengembangan ikan air tawar, khususnya ikan nila, karena memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan nila yang dibudidayakan di kolam-kolam pembesaran. Pengembangan budidaya ikan nila di Kabupaten Bangli sebagian besar dilaksanakan melalui kantong jaring apung di pinggir-pinggir danau. Luas areal pengembangan ikan nila di Kabupaten Bangli 192,42 hektar dengan produksi 552,26 ton. Perkiraan investasi budidaya nila kapasitas 1.000 ekor setiap satu periode selama 4 bulan adalah Rp45.120.000.
Dari 8 kabupaten dan 1 kota madya di Bali, Kabupaten Bangli adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir. Namun demikian, Bangli justru memiliki danau terbesar di Bali, yaitu Danau Batur, yang mengairi sebagian besar wilayah pertanian di Bali Selatan. Menempati bagian tengah pegunungan dan dataran tinggi Pulau Bali, suhu udara di daerah Bangli cukup sejuk bahkan dingin menyengat di malam hari untuk wilayah Kintamani. Selain udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di utara Danau Batur, berbagai peninggalan sejarah di daerah Bangli adalah sangat potensi besar untuk mendukung perkembangan pariwisata Bangli. Bangli tidak hanya memiliki lahan yang luas, tidak pula memiliki tambang yang bisa dieksploitasi sehingga potensi alam yang begitu besar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat Bangli. Berada pada ketinggian di atas 400 meter, di atas permukaan laut, daerah pegunungan di Bangli Utara menjadi penghasil bambu terbesar di Bali. Bangunan-bangunan tradisional Bali, hampir semua daerah Bali menggunakan bambu sebagai bahan struktur atap pasokan dari daerah Bangli. Sepanjang tahun 2006 hingga 2009, jumlah pengrajin dan usaha kecil menengah yang menggeluti usaha kerajinan bambu di Bangli terus meningkat. Bahkan di tengah krisis ekonomi dunia yang sedang berlangsung, ternyata produk kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Bangli tidak hanya berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya produk anyaman bambu. Produk yang dihasilkan dari anyaman bambu di Bangli tetap tinggi, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan upacara agama. Meski belum banyak merambah pasaran internasional, permintaan di pasar lokal masih tetap ada. Hal ini dikarenakan permintaan produk anyaman bambu untuk ekspor tidak terlalu besar. Sementara usaha anyaman bambu di Bangli banyak yang dikerjakan hanya sebagai usaha sampingan. Untuk pasar dalam negeri, permintaan produk anyaman bambu masih tetap ada, khususnya untuk pasar-pasar di kota besar. Hal ini dapat dibuktikan ketika para pengrajin mengikuti pameran produk kerajinan di Jakarta. Produk anyaman bambu Bangli menduduki urutan kedua dari hasil penjualan setelah bunga kering. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bangli tetap berusaha keras untuk mengajak pengrajin lebih inovatif sehingga muncul produk lain yang disenangi oleh konsumen. Di tengah krisis saat ini, pihaknya telah menggencarkan pemasaran produk anyaman bambu Bangli untuk pasar lokal, baik untuk warga Bali maupun pasar luar daerah khususnya di kota besar di Jawa. Bangli yang memiliki potensi alam yang berlimpah memberikan inspirasi bagi para pengrajin untuk membuat suatu produk yang disenangi oleh para konsumen. Siapa sangka akar-akar bambu yang tidak terpakai oleh para pengrajin kini bisa disulap menjadi karya seni bermutu tinggi.
Seperti yang ditekuni beberapa pengrajin akar bambu di Banjar Penida Kelot, Tembuku, Bangli. Berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan dari akar bambu ini seperti asbak, patung, dan jenis kerajinan seni lainnya. Para pengrajin mengakui hingga saat ini belum ditemukan kendala yang cukup berarti bagi pengrajin yang dapat mengganggu produksi. Hal ini dikarenakan bahan yang akan digunakan mudah didapat di daerah Bangli. Meski bahan di Kabupaten Bangli sangat melimpah, namun yang masih menjadi kendala saat ini adalah masalah modal dan peralatan. Memang kendala ini menjadi klasik, tanpa adanya semua itu sulit untuk mengembangkan produk dari akar bambu agar lebih bervariasi. Selain diminati oleh wisatawan lokal, hasil kerajinan dari akar ini banyak diminati oleh wisatawan. Bahkan permintaan ekspor pun mulai banyak yang datang. Puluhan produk yang dihasilkan di Kabupaten Bangli hanya produk akar bambu yang berhasil menembus pasar luar negeri. Sebagian besar produk kerajinan akar ini diekspor ke negeri kincir angin atau negara Belanda. Sebelum diekspor ke mancanegara, produk ini hanya diantarpulaukan ke sejumlah kota besar di Jawa. Namun kali ini sudah ada eksportir yang datang langsung ke Bangli dan memasarkan produk ini ke luar negeri. Bangli selain sebagai salah satu daerah sentral penghasil produk anyaman bambu, juga dikenal sebagai produksi keris dan aneka produk besi lainnya. Bahkan di tengah krisis ekonomi yang masih terjadi, produk keris di Bangli masih tetap eksis dan tidak kehabisan pangsa pasar, khususnya untuk pasar domestik. Di Bangli ada dua jenis produk keris yang dihasilkan pengrajin. Keris untuk barang cenderamata, serta keris bertuah atau keris yang digunakan untuk pasikepan. Bangli memiliki sentral penghasil kedua jenis keris ini. Untuk keris dekorasi atau cenderamata dihasilkan oleh sejumlah pengrajin di Banjarpandi. Sedangkan keris bertuah atau yang di Pasupati dihasilkan oleh pengrajin di Susut Bangli. Khusus untuk pembuatan keris dekorasi, biasanya gagangnya dilapisi dengan emas sehingga harganya mahal. Bahkan jika keris tersebut digunakan untuk cenderamata tamu kenegaraan, harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bangli memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sebagian digunakan oleh para pengrajin untuk menghasilkan barang produk bernilai tinggi. Bahkan di beberapa tempat, para pengrajin memanfaatkan batu alam membuat patung batu. Sebagian besar kerajinan patung batu dibentuk untuk keperluan bangunan rumah maupun pura atau tempat pemujaan. Sebagian besar keahlian dari para pengrajin batu padas ini didapat secara turun-temurun. Sebagian besar dari hasil produk batu ini dipasarkan ke berbagai daerah di Bali. Sementara untuk diekspor agak jarang, mengingat sulit untuk dikirim ke luar negeri karena memerlukan ongkos kirim yang cukup besar. Namun para pengrajin tidak putus asa, hasil dari pesanan dari masyarakat Bangli maupun beberapa daerah di Bali sudah cukup untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Potensi lain yang tidak kalah menariknya adalah kerajinan ukiran gading dan lukisan di kulit telur.
Untuk mendapatkan hasil produk yang bermutu tinggi, para pengrajin bisa menghabiskan waktu 1 hingga 3 bulan. Maka tidak heran harga jual yang ditawarkan oleh para pembeli cukup mahal. Harga yang dipatok oleh para pengrajin cukup masuk akal sesuai dengan lamanya mereka bekerja. Bila kita menghargai suatu produk dengan hasil yang bagus, maka para pembeli tidak segan untuk membelinya. Begitu pula dengan ukiran gading dan kulit telur. Tanpa adanya tangan-tangan terampil yang mengerjakan, mustahil hasil karyanya dapat terwujud. Keahlian para pengrajin di Kabupaten Bangli tidak perlu diragukan, mengingat pekerjaan yang telah dilakukan sudah mendarah daging sejak masih kanak-kanak. Selama ini produk kerajinan ukiran gading dan kulit telur memerlukan kesabaran karena melukis di atas telur berbeda dengan melukis di atas kanvas. Untuk memasarkan produk seperti ini tidaklah sukar. Wisatawan mancanegara maupun domestik tidak segan-segan untuk membelinya. Harga yang ditawarkan oleh para pengrajin pun beragam sesuai dengan kerumitan membuatnya. Sebagai daerah yang menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan, pemerintah Kabupaten Bangli memberikan perhatian yang lebih dalam upaya budidaya perkebunan. Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah perkebunan kopi. Beberapa daerah dengan perkebunan kopi di Kabupaten Bangli yang terletak di Kecamatan Kintamani. Di daerah ini terbentang luas lahan perkebunan kopi. Para petani memanfaatkan lahan untuk budidaya tanaman kopi jenis Arabica. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, para petani harus mengetahui cara-cara mendapatkan kualitas kopi yang berkualitas. Kopi bubuk yang dihasilkan para petani kopi dipasarkan di seluruh Bangli, bahkan keluar daerah. Pangsa pasar kopi produk petani Bangli sudah dapat diterima oleh para konsumen. Hal ini dikarenakan cita rasa yang enak dan harganya pun terjangkau. Usaha kecil menengah di Kabupaten Bangli tidak hanya kopi. Hasil perkebunan nilai yang tidak kalah menariknya adalah produksi kacang tanah. Produksi kacang tanah dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha, dijadikan kacang asin maupun kacang goreng.
Produksi kacang goreng sudah banyak dilakukan oleh para pengusaha di Bangli. Namun hanya ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan kacang tanah sebagai produksi yang dapat dijual secara besar-besaran. Produksi kacang goreng dipasarkan ke beberapa daerah di Bali dan mendapat respon yang cukup baik. Produk perkebunan lainnya yang dapat dijadikan produk makanan adalah keripik ketela biru. Ketela biru banyak terdapat di Bangli sehingga para pengusaha memanfaatkan untuk keripik. Keripik ini dikemas sedemikian rupa sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Namun seiring dengan makin dikenalnya beberapa produk asli Bangli, kini telah ada eksportir yang datang ke Bangli untuk membeli produk tersebut. Terlepas dari beberapa produk kerajinan khas Bangli yang dapat diterima di pasaran, beberapa produk kerajinan maupun produk makanan mengalami pasang surut karena berbagai kendala yang dihimpit mereka. Untuk itu, peran serta pemerintah daerah guna meningkatkan taraf hidup pengrajin sangat diperlukan. Terlepas daripada itu, produk-produk yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil di Bangli sudah cukup bagus dan dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan di kemudian hari. Semoga Bangli tetap jaya.